Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat dengan The Karyadi Channel yang senantiasa memberikan Anda sesuatu yang baru, sesuatu yang terbarukan, bahkan informasi lama pun kami perbaharui supaya Anda bisa menyimaknya secara up to date. Kali ini kita akan menuju ke sejarah Wali Songo. Sebetulnya Wali Songo dia sudah kita ketahui bersama, ada berapa wali dan itu di mana saja ya sudah sangat terkenal. Tetapi ini sesuatu yang baru. Suatu siroh ya dari Wali Songo yang disampaikan oleh guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dari Kanjus Pekalongan. Ini memperkaya untuk kita mendalami siapa saja sesungguhnya Wali Songo. Baiklah, kita mulai saja. Jadi suatu saat di suatu ketika Habib Lutfi pernah ngendika tentang siapa itu Wali Songo. Jadi begini, apa yang diucapkannya seperti halnya kepada kami. Jadi kami menirukan ucapan beliau. Sebenarnya Wali Songo di Indonesia itu tidak hanya seperti biasa yang dikatakan oleh para ahli sejarah. Begitu kata Habib Lutfi. Saya akan bercerita tentang Wali Songo yang tentu saja ini menyimpang dari para ahli sejarah. Ahli sejarah itu membuatnya berdasarkan banyak kepentingan. Ada kepentingan politik, kekuasaan, ekonomi, dan banyak lagi. Wali Songo itu ada 5 generasi. Generasi pertama dipimpin oleh Syekh Jamaluddin Husain atau Syekh Jumadil Kubro yang membawahi 8 wali lainnya. Sebagian di Jawa, sebagian lagi terpencar di Sumatera. Generasi kedua dipimpin oleh Syekh Maulana Al-Malik Ibrahim yang membawahi 8 wali lainnya. Di antaranya Sayyidina Imam Kutub Syarif bin Abdullah Wonobodro, Syekh Muhammad Sunan Geseng, Sayyid Ibrahim, Sunan Gribig, Amir Rahmatillah Sunan Tembayen, Imam Ali Ahmad Hisamuddin Cinangka, Banten Lama, Al-Imam Ahmad Zainul Alam. Generasi ketiga lanjut Abu Habib Lutfi, yaitu sekelompok ulama dipimpin oleh Imam Maulana Ibrahim Asmorokondi, juga terkenal dengan Pandito Ratu, ini di Tuban Gresik, yang membawahi 8 sunan, diantaranya Sunan Al-Murtado, Sunan Genjang, Wali Lanang Maulana Ishak, Imam Ahmad Rahmatillah, Sayyid Jabal Tuban, Syekh Datuk Kahfi, Datul Kahfi atau Sayyid Mahdi Cirebon, Syekh Muhammad Yusuf Parangtritis Jogja, Syekh Maulana Babullah Belabenung. Generasi keempat dipimpin oleh Imam Ahmad Rahmatillah atau Sunan Ampel yang membawahi 8 sunan, diantaranya yaitu Sunan Abdul Patah, Sunan Derajat, Syekh Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syekh Maulana Usman Haji, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Sunan Majagung, Syekh Maulana Jafar Sodik Sunan Kudus, Syekh Abdul Jalil Sunan Bagus Jeporo, ini bukan Syekh Abdul Jalil yang Syekh Siti Jenar itu. Generasi kelima dipimpin oleh Sunan Bonang yang membawahi 8 wali juga, diantaranya Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Trenggono, Sunan Zainal Abidin atau Sunan Kadil Demak, Sunan Muria. Pada zaman Syekh Jamaluddin Husain, perjuangan dititik beratkan pada keorganisasian, dedikasi, ekonomi, kemudian dilanjutkan dalam dunia pendidikan dan pengkaderan. Pada masa Sayyid Malik Ibrahim,
sehingga dapat memasuki wilayah kerajaan tanpa campur tangan politik dan imbalan ekonomi. Selanjutnya pada masa Syekh Asmorokondi mulai dilakukan pengaturan struktur organisasi sebagai media dakwah serta memperkuat perekonomian spiritual. Selanjutnya pada Sunan Ampel dilanjutkan dengan pemetaan geografi, antropologi, pembangunan ekonomi dan pertanian, pengelolaan tanah, hadiah dari Hayam Buruk dan Gajah Mada, sehingga menghidupi dakwah dan pendidikan. Selain kerapian organisasi lebih disempurnakan sehingga melahirkan ketatanegaraan, negarawan yang hebat-hebat, ekonom, pertanian, yang diantaranya dipegang oleh putra beliau, Maulana Hasyim, seorang ulama fuqaha tasawuf, ekonom, mampu memberdayakan ekonomi umat sehingga fuqara, masakin, dan para siswa terjamin. Sunan Bonang merupakan seorang alamah membidangi segala ilmu, guru besar dan para sultan, senopati, adipati, temenggung, dan guru para wali dan ulama. Kedudukan beliau Sultanul Aulia fil Jamani. Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang muhadis dan faqih, mahir ilmu kelautan, ekonomi, dan pola pendidikan sehingga mampu menyejahterakan kerajaan dan lingkungan serta seorang budayawan. Sunan Kalijogo merupakan seorang alim yang sangat memahami budaya sekalipun aliran-aliran dalam agama lain sehingga mampu mengendalikan segala aliran. Dari situ beliau mendapat gelar Kalijogo atau kalinya aliran-aliran. Di samping itu beliau merupakan budayawan, seniman, pengarang gending dan lagu yang berbentuk puisi ataupun syair. Beliau juga seorang dalang yang mampu memadukan dari Mahabharata menjadi carangan dan dari carangan menjadi karangan, dan itu menjadi pakem peradaban sekarang. Media tersebut juga menjadi media dakwah. Selanjutnya Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin merupakan seorang yang mahir hukum, mufti pada zamannya, dan fatwanya sangat ditaati. Pengaruh beliau sampai pada anak cucunya. Di antaranya keabsahan para sultan di Jawa, beliaulah yang melantiknya. Sultan Abdul Fattah merupakan seorang alim bijaksana, luas wawasannya dalam kebangsaan, seorang negarawan, seorang politisi yang sangat rapi dalam mengatur struktur pemerintah di zamannya. Pengaruh beliau sampai ke Malaka, bahkan ke Turki pada zaman itu. Syekh Zainal Abidin atau Qadi Demak merupakan seorang yang alamah. Kebijakan-kebijakan beliau dalam syariat sangat dihargai pada waktu itu. Beliau sangat sukses dalam menjaga pemerintahan, keamanan, dan pertahanan nasional. Kemudian Sunan Gunung Jati merupakan orang yang sangat alamah, negarawan, budayawan, ahli strategi. Pengaruhnya sangat luar biasa di kalangan muslim maupun non-muslim, disegani dan dicintai umat, serta menjadi pelindung umat dan bangsa. Lanjut, Sunan Muria sebetulnya merupakan orang atau merupakan Sultanul Aulia fi Jamanihi, pembesar dan ahli thariqah, budayawan, seniman, ekonom sekaligus juga. Pengaruh beliau sangat luar biasa di semua kalangan, menengah, atas, ataupun kalangan bawah. Pertumbuhan thariqah di zamannya mekar. Beliau pendamai dan sangat disegani dan dicintai oleh umat. Sunan Bagus Jeporo atau Syekh Abdul Jalil merupakan seorang sufi yang faqih, pengendali dari bentuk gejolak dan akan membawa perpecahan sehingga tumbuh kedamaian dan ketentraman.
Syekh Abdul Jalil ini sebetulnya bukan merupakan Syekh Abdul Jalil yang terkenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Jadi berbeda meskipun namanya sama.